Pernah nggak sih kalian mempertanyakan kenapa mengendarai motor harus pakai helm dan bawa SIM? Kenapa orang yang korupsi dan mencuri motor hukuman penjaranya beda? Dan kenapa ya hidup kita banyak aturan dan ada sanksinya kalau dilanggar? Jika kalian berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, selamat ya, kalian memiliki kesadaran hukum di atas rata-rata. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita, yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum singkatnya adalah kalian bisa memahami dan menyadari tindakan yang kalian lakukan serta konsekuensi hukumannya. Contohnya, kalian mengenakan helm saat berkendara sepeda motor. Karena kalian tahu, helm akan melindungi kepala kalian apabila terjadi kecelakaan saat berkendara. Selain itu, memahami bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum yang berlaku juga disebut sebagai kesadaran hukum. Alasan utama kenapa memiliki kesadaran hukum itu menjadi penting supaya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa terjalin hubungan yang harmonis dan adanya pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. Coba deh kamu bayangin, gimana jadinya kalau banyak dari kita yang gak punya kesadaran hukum? Pasti kekacauan akan terjadi di mana-mana. Orang-orang akan mencuri seenaknya dan kehidupan kita jadi gak tenang. Maka dari itu, konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Adanya hukum dan aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maksudnya, jika ada suatu peraturan yang ternyata memberatkan atau tidak adil bagi banyak masyarakat, maka peraturan tersebut perlu dievaluasi dan mungkin harus direvisi. Karena pada dasarnya, hukum itu ada untuk menegakkan keadilan, melayani, dan berorientasi pada kemanusiaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan banyak sekali peraturan kan? Mulai dari peraturan buang sampah, sampai peraturan mencuri atau korupsi. Tapi kamu tahu nggak gimana caranya membuat peraturan tersebut? Apakah membuat peraturan tinggal buat begitu aja ya? Tentu tidak ya teman-teman. Karena sebuah peraturan itu menyangkut banyak orang, maka setidaknya harus ada 4 unsur yang dipertimbangkan dalam membuat peraturan atau produk hukum, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. Maksudnya, hukum dibuat untuk mengatur bagaimana kita bertindak dan berinteraksi satu sama lain di lingkungan kita. Contohnya, peraturan lalu lintas. Peraturan ini salah satunya untuk mengatur bagaimana kita berperilaku saat berkendara, atau peraturan kebersihan lingkungan. Peraturan ini mengatur agar kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Unsur yang kedua yaitu ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau yang sah. Maksud dari unsur ini adalah hukum harus dibuat dan diberlakukan oleh institusi atau organisasi yang sah, agar hukum tersebut memiliki kekuatan dan dapat diterapkan oleh semua masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang Lalu Lintas. Yang membuat peraturan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Unsur yang ketiga yaitu bersifat memaksa. Maksud dari unsur ketiga adalah hukum tidak hanya bersifat himbauan atau anjuran, tetapi memiliki kekuatan untuk memaksa individu mematuhi aturan tersebut. Unsur ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa hukum diikuti dan ketertiban itu juga ikut dijaga. Contohnya adalah kewajiban membayar pajak teman-teman yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat. Nah, unsur yang keempat adalah adanya sanksi bagi para pelanggar. Untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan efek jera, hukum harus mencantumkan sanksi yang jelas bagi para pelanggarnya. Sanksi ini bisa berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya adalah hukuman penjara bagi mereka yang melakukan tindak pidana seperti pencurian atau kekerasan.
Keempat unsur ini menjadi sangat penting dalam membuat suatu peraturan karena untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai peraturan tertulis, tapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kamu tahu nggak sih, kalau hukum dan peraturan yang ada di Indonesia ketika akan dibuat harus mengacu pada sumber hukum utama, yaitu sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Untuk sumber hukum tertulis sudah tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Apa aja ya itu? Nah, sumber hukum utama kita yaitu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketiga ada undang-undang. Keempat ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kelima ada peraturan pemerintah. Keenam ada peraturan presiden. Ketujuh, ada peraturan daerah provinsi, dan kedelapan, ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami bagaimana sumber ini digunakan, Min Beni kasih contoh ya. Kamu masih ingat kan waktu pandemi COVID di tahun 2019? Ketika COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB. Nah, dalam pembuatan peraturan pemerintah tentang PSBB, peraturan ini mengacu pada peraturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Gimana? Kamu udah paham kan maksud dari sumber hukum tertulis? Jadi, ketika akan membuat suatu aturan, harus mengacu pada sumber hukum yang ada di atasnya. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis merupakan suatu kesepakatan yang ada di masyarakat atau komunitas sekitar kita seperti adat atau norma moral. Contohnya, harus sopan dan santun kepada orang yang lebih tua atau nggak boleh keluar rumah di atas jam 12 malam. Pentingnya kesadaran hukum adalah fondasi penting untuk menciptakan kehidupan kita yang nyaman dan masyarakat yang adil juga tertib. Kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang datang begitu aja dengan sendirinya, tapi hasil dari usaha dan pembelajaran yang terus-menerus. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Tindakan seperti mereformasi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, dan transparansi dalam proses hukum harus terus diupayakan oleh pemerintah. Tapi kita juga bisa kok berperan aktif untuk mengedukasi orang-orang terdekat kita tentang pentingnya memiliki kesadaran hukum dengan cara membagikan video ini agar kita semua bisa belajar bersama tentang kesadaran hukum. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Jika ada yang kurang dari apa yang Min Beni sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.